selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur. Selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Urang persiju ganto meganto, bulu ketumpo ke syarat sinan, gerete ion kelantun doa, puja Rabbana, puja Rabbana. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, selanjutnya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibacakan selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam. Tuhan Andolo Nurul Ayyun Tadallu Tubusan Mungkin di Mengubahkan Nama Allahnya Mengubah. Belum terima nikah anak ayah Zuratul Ayun tulung tuan dengan jelame lebelah mayang tunai. Untuk kita abian kepada Nabi yang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha wasilan bainal anam wa fasidan bainal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dengan keselesainya tanya melaksanakan akad nikah, maka dia katanya uronyo ka berubah status dalam kehidupan katanya. Katanya ka berbeda hidup daripada hidup sebelumnya. Dan alhamdulillah bertatupu oleh katanya bahawa nyo merupakan nikmat yang paling raya yang Allah berikan kepada urang dron mandua, yang adanya hana mandum-mandum urang bisa mendapatkan nikmat tersebut. Le urang-urang dum yang gagal hana merempa melaksanakan akad pernikahan, nah di antara sebahagian orang yang kadang-kadang awal meninggal, nah yang jomblo sampai meninggal. Makanya merupakan nikmat yang paling raya, maka nikmatnya ke yang patut bagi kitanya untuk tersyukuri. Makanya nikmat yang paling raya yang Allah berikan. Yang pertama katanya kata laksanakan sebuah sunnah yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba min sunnati fahuwa minni, wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sebuah sunnahku, sebuah ajaran daripada ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang rindu, yang gemar kepada sebuah pernikahan, maka dia tergolong dalam golongan daripada umatku. Dan barang siapa yang benci kepada nikah, maka dia tidak termasuk daripada golongan umatku. Inilah hari yang berbahagia bagi urang dron berdua, pintu baru dan darah baru, di mana dengan kan laksanakan akad nikah ka selesai, maka ron mandua ka termasuk dari golongan orang-orang yang mencintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kan ngakui urang ron sebagai umatku. Maka nyokuh yang pertama sekali yang patut daripada kita syukuri dari
tujuan pokok adalah untuk mendapatkan keturunan. Bahkan karena manusia yang paling bahagia, bahkan rezeki yang paling tinggi adalah orang-orang yang mendapatkan anak yang salihah. Hana mungkin katanya tak dapatkan keturunan, hana mungkin katanya nak dapatkan anak yang salihah yang akan bisa membantu tanya di dunia sampai hari akhirat sehingga apabila hana tak jalani sebuah proses pernikahan. Maka Rasulullah menyampaikan tanakahu wa tanasalu fa inni ubahi yaumal qiyamah bikasratil umam. Wahai para orang-orang yang melaksanakan pernikahan, tanakahu, laksanakanlah nikah, kemudian usahakan untuk benar-benar mendapatkan keturunan. Wa tanasalu, karena kata Rasulullah, lon singa akan berbangga kepada gada, lon akan berbangga dengan para nabi-nabi yang lain, lon akan berbangga di hadapan seluruh makhluk-makhluk, di mana lon dengan banyaknya umat itu merupakan sebuah kebanggaan. Maka dengan keturunan katanya berarti katanya tergolong orang-orang yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan daripada katanya melaksanakan nikah adalah yaitu untuk katanya terjaga dalam kehidupan katanya. Maka jihad pada segala kemaksiatan supaya terjaga katanya daripada perbuatan-perbuatan yang dosa. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, ya ayyuhasyabab, wahai para pemuda-pemuda, man istata'a minkum ba'al ba'ah, apabila kamu ada kesanggupan, ada mas kawin, nah harta sedikit yang save untuk nafkah, maka falyatajawaz, maka silakan laksanakanlah pernikahan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil faras. Karena dengan melaksanakan akad nikahnya engkau menjadi orang-orang yang terpelihara. Mata engkau menjadi terpelihara, kemaluan engkau terpelihara daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka untuk membersihkan hati katanya, untuk supaya tenang katanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu penyebab adalah terjaganya mata katanya daripada perbuatan yang haram. Atanya akan terjaga, hana akan selamat. Mia seandainya katanya hana talaksanakan akad pernikahan. Maka pakan kadang-kadang tanya dalam kehidupan lihat kerusakan. Kayak Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfaduna furujahum dzalika azka lahum. Maka wahai umatku, kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan pesan ini kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu bahwa agar mereka benar-benar menjaga mata mereka dan kemaluan mereka. Maka dengan terjaga mata dan kemaluan tanya, maka tanya termasuk orang-orang yang bersih hati katanya, yang nyaman katanya dalam beribadah kepada Allah. Nyo atanya mendung hantar rumput kecuali dengan lewat pernikahan. Maka alhamdulillah dengan pernikahan yang kita lakukan lagi, maka akhirnya mata katanya akan terjaga. Yang kedua, tadbirul manzil, bahwa pernikahan ini merupakan awal daripada katanya wujud ke seorang pemimpin. Walaupun uronyo kadang-kadang tak pernah dia memimpin berbagai macam, tapi golong kira sukses katanya apabila hana mampu katanya membimbing dan memimpin keluarga katanya. Ini merupakan awal daripada permulaan kepemimpinan katanya. Ini merupakan batu loncatan katanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih besar dan lebih luas di masa yang akan datang. Maka di saat katanya menjadi seorang pemimpinnya harus benar-benar katanya perhatian penuh kepada orang-orang yang katanya pimpin. Pulang urang yang katanya pimpin uronyo adalah sira urang inang yang memang yang namanya orang inang memang nabi Allah sid, yaitu kekurangan di segi akal dan pikirannya adalah supaya kadang-kadang katanya untuk benar-benar bisa memimpin dan membimbing para wanita-wanita. Maka ini butuh katanya kesabaran yang kuat dalam udip katanya. Karena yang paling berat kadang-kadang yang kadang-kadang dengan orang lain cukup bahaya bagi pimpin. Kok hebat kalian di sisi orang lain, tapi di saat berhadapan dengan perumah katanya, kadang-kadang katanya berbagai macam yang akan katanya
rasakan, yang hana pernah terbayang dan tersirat pada masa-masa yang lalu. Maka mandua drone yang sangat membutuhkan di dalam perjalanan udip rumah tangganya adalah kesabaran yang penuh, saling perhatian daripada katanya, lebih-lebih katanya uragam, maka urinangnya adalah tempat berlindung daripada katanya. Makanya tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah yang pimpin keluarga sungguh sangat luar biasa. Sirah Rasul yang paling terhormat, yang paling mulia, diagung-agungkan di kalangan orang-orang lain. Tetapi dikala beliau sampai ke rumahnya, maka kadang-kadang beliau lagi anumin. Bahkan anak layak sang Nabi pernah gelomba lari dengan Aisyah, pernah dia kalian putra pun main silet awak Habasyah. Mungkin perbuatan yang hana layak wadai kala leura, tapi gara-gara untuk menyenangkan hati seorang istri, gara-gara hanya untuk memuaskan seorang istri, tapi Rasulullah gutren martabat nyo ke yang paling berat bagi kita nyo. Apalagi kadang-kadang kita nyo ala urang-urang yang tinggi martabat kita nyo, yang dipemulia oleh orang lain, agak sulit kadang-kadang bak datren kepada martabat-martabat yang di bawah, yang tak sesuaikan lagi keinginan dan kehendak daripada seorang istri. Gedanyo menduanya beda sadari bahawa tanyonyo ibarat papen dalam kehidupan daya. Bak gedanyo uragam na papen panjang na papen yang panjang. Gedanyo urinang pina yang panjang na yang panjang. Setiap manusianya pasti na kelebihan dan kekurangan. Bak gedanyo uragam yang panjang yang panjangnya ke maka takalan bapen yang panjang bak urinang tak sambung dengan bapen yang panjang bak gedanyo. Bapen yang panjang bak gedanyo disambung dengan bapen yang panjang bak urinang. Maka akan rapatlah rumah tangga kehidupan gedanyo. Tetapi yang gedanyo yang lebih hanya tak ingat lebih roh ada. Kemudian dia urinang pergi ke kalan yang lebih-lebih roh gedau. Tanya uragam pi takalan kekurangan urinangnya pergi ke kalan kekurangan gedanyo. Maka akhirnya yang panjang tak sapat dengan panjang nyoke yang harus waspadai, yang sehingga mengakibatkan fatal yang tidak gedanyo inginkan, akibat daripada gedanyo saling egois, saling gedanyo uronyo tak pertahankan kemauan dan keinginan gedanyo. Apalagi entre memang uronyo selamanya tak mudip segolom gedanyo akan nikah, persoalan-persoalan lintu baru, yaitu berdasar dari gedanyo bahawa dengan tak laksanakan akad nikah, tak terima nikah urinangnya, maka tak terima ke nikah mantap. Segala apa yang dilakukan oleh urinang ka tanggungjawab daripada gedanya. Kalau terima nikah gata, maka sama lagi takkan kau ulun terima dosa-dosa urinang. Kesalahan-kesalahan gonyan yang dilakukan, maka nyan menjadi tanggungjawab bagi gedanya. Jadi hasil katanya orangnya tak bertimang roh dalam ibadat, sementara tak biarkan istri katanya dalam berbuat maksiat. Ino ke katanya sirau rinang diwajibkan untuk patuh dan taat kepada suami, harus mencari ridha suami. Bahkan tanggungjawab sirau suaminya raya taat kepada katanya istri. Bahkan sampai bak pugo bengohnya menyahana geda sebuah desa katanya. Menan gitu deh dalam kitab I'anatul Talibin. Laginya dua wajib gedanya tak jaga anak untuk tayo sembahyang ke perumuh juga demikian. Anjir goyang karaya kagebut kagetong gero tapi mihana jaga subuhnya desa gedanya. Tetapi beda aja dengan anak je tak apa je tak ada, tapi dengan perumuh anjir adanya. Tapi untuk mengajak wajib terhadap gedanya untuk tak ajarkan supaya gedanya baik berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai Tunku Salamuddin, menesadari leron bahawa dalam Allah ciptakan kepada gedanyonyo sabi-sabi na ujian na cobaan dan na nikmat. Semakin raya nikmat yang gedanyo dapatkan, maka benda sadari adalah semakin raya ujian. Karena yang namanya dunianyo hana pernah lepas gedanyo daripada kesengsaraan. Uronyo ada kala raya tak nikmat, nyan di samping nikmat na musibah, na mudarat yang lebih raya. Ino ke di saat gedanyo raya tak mudarat yang gedanyo rasakan, yang hana pernah tak bayang merokot.
adanya perlu kesabaran daripada katanya. Menyaurinang yang dititipkan oleh Allah ke drone merupakan urinang yang salihah, sesuai lagi keinginan drone, sesuai lagi yang diinginkan selamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah karenanya ata jarang-jarang dirasakan di orang lain. Al-mar'u kal kibril gharid, al-mar'u salihah kal kibril gharid, kal ghurabil a'sam. Rasulullah menyampaikan tira urang yang salihah, yang taat, yang patuh kepada Allah, yang selalu taat kepada suami, nyan lagi tamita belerang yang merah, lagi tamita dicim aa yang warna hitam. Maka adanya sulit tak dapatkan, tapi menyanyian memang kitanya dapatkan. Nyan merupakan nikmat yang paling raya, yang pantas tak syukuri melebihi daripada syukur gedanya ke orang lain. Akan tetapi menyentuh dalam perjalanan udip rohana bahawa yang dititipkan oleh Allah ke rohana ke lagi rohana inginkan, ke lagi yang pernah rohana gambarkan, ke lagi yang pernah rohana cita-cita. Maka adanya bebutuh-butuh rohana tabah dan sabar. Karena nyan bekjet ke penghalang rohana di dalam berjuang, bekjet ke penghambat rohana di dalam untuk menjadi manusia-manusia bahagia di urang akhirat. Karena apakah kadang-kadang dalam udip kita nyonyo na cobaan-cobaan yang raya untuk genepi kebaikan. Karena yang merumpa urinang kadang-kadang yang hanya sesuai lagi keinginan kita nyo, nyan beda salah urinang. Nyan kadang-kadang kita nyo yang salah. Menyana hal-hal yang bro yang dapatkan bau rinang yang ubebut katanya lah bro, karena katanya orang inangnya merupakan cerminan bagi katanya. Karena Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibat, seorang lelaki yang saleh dia pasti akan mendapatkan wanita yang saleh, dan seorang lelaki yang jahat dia pasti akan dititipkan seorang wanita yang jahat. Maka apabila hal-hal yang hanya sesuai lagi keinginan kitanya untuk kita dapatkan bak urina, maka baik bagah-bagah haju bengih kitanya, baik bagah-bagah haju lagi dia dah jauh kesimpulan. Maka putra ingatlah bahawa seluruh yang terjadi katanya yang deh bak urinanya ialah cerminan daripada kitanya. Yang sebenarnya kitanya yang salah, maka perbaiki kesalahan daripada kitanya. Big fit katanya hana salah kadang nyan urinang nyan merupakan ujian, maka katanya berbahagia sih dengan mendapatkan urinang yang kadang-kadang hana lagi kita inginkan. Pasti Allah akan lebih kelebihan yang lain. Lentuan pernah dengar cerita zaman pegah legure na sira tungku gum kawin dengan sira urinang cukup bro akai. Mana bro akai hana sesuai lagi keinginan. Pokoknya saya kagua rumahnya tika susah aja tungkunya. Memang tungku si contoh. Ya alhamdulillah pi yang kawin tungku. Jadi si cukup berat musibah. Johanna tahu pegat. Urang-urang kai ke mendungkan cerai gede menyanyian urinang. Tajak rumah pi hana ke petimang jame dengan berbagai macamlah kekurangan-kekurangan yang didapatkan di urinangnya. Tapi ternyata berkat kesabaran gonyan Allah lebih kelebihan lain. Di saat goyan getubiat dia minta rezeki, maka dia minta kaya mudah rezeki goyan. Mudah perjalanan untuk mendapatkan rezeki. Kaya yang naik gelenya hana payah pilih rogo. Ipilih le gajah, ipilih le rimong, ipilih le mangat tinggal igle ngan tinggal rumah. Watai katro uglenya ka senang gaju. Watai kira-kira 5 minit katro rumah ka siap-siap nya putranya kalinya. Sebab urinang kan tiga pegahaba. Urinang sin Allah menciptakan pegahaba surah malam 17 ribu kalimat. Menyebutnya uragam diplo kahe tu. Makaji menyaurinang tak ubah rumah sabenya 17 ribu kalimat ke tanya mendung tu tetro rumah. Maka bentam-tam ada ketubi yang memen yang ngengenian bentam-tam bah kerja gede. Jadi kakurang becundre. Kakurang becundre. Jadi waktu ka gua rumah ka siap aja goyan. Kaju 17 ribu kalimat ka kuraga mendungga. Tapi akhir jipi meninggal perumahnya. Meninggal perumah yang berokaian. Hana gecere tapi meninggal. Waktu ka meninggal perumah yang berokaian.
memang kaplang pengalaman tiga hang pilih le berangkas kasih berasa hek susah tat udah berkan dalam rumah tangga. Gem kawin tu dengan tirau rinang yang salihah. Ge pilih tah yang gad. Le gem kawin dengan rinang yang salihah. Ternyata gonyan dalam udep ge senang watai rumah, watai giak minta rezeki ulua. Rimuang gajah yang berokan yang pilih kaya gonyan hana mohoi le. Gukalan-kalan matabayan hanale sehingga kaya tiap-tiap ura payah gu pilih kerau gu gulam kerau gu rumah nyandub hek gu atayan dudo baru sadar le goyan rupanya Allah Ta'ala nyo kadang-kadang gebi cobaan ke gedanyo dalam sabah segi tapi pasti Allah ge pelebih gedanyo di segi yang lain. Jadi yang perlu tuan sampaikan bahawa ron nyo banding-banding kehidupan dengan orang lain. Orang lain kadang-kadang memang nak lebih kelebihan. Biasa katanya juga kepada isteri bahawa dia katanya dalam udipnya baik tak banding-banding dengan orang lain. Memang tanya takalan orang lain yang lebih-lebih tapi yang paling god si atas orang lain yang mandum god. Menyalako gob yang god. Ida yang perumah pi urinang gob yang god. Urinang tanya mandum-mandum hana god. Maka baik tak banding-banding. Menyenang hal-hal yang hana cocok dalam kehidupan tanya yang hana sesuai. Mungkin tak perbaiki. Tetapi menyatakan hana mungkin tak perbaiki. Bersabarlah. Pasti Allah akan pelebih lain kepada gedanya. Maka hanya mandang sebagai nasihat daripada Abia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lebih keberkahan kepada orang-orang mandua menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najid baik pernah berpisah dalam kehidupan orang-orang mandua kecuali dengan sebuah kematian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelantun doa puja Rabbana selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru, baka modo dan restu. Selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru, baka modo dan restu. Ucapan selamat kamu tujukan kedua insan yang gelantun doa puja Rabbana selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru, baka modo dan restu. Selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru, baka modo dan restu. Ucapan selamat kamu tujukan kedua insan yang gelantun doa puja Rabbana selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru, baka modo dan restu. Selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru, baka modo dan restu. Ucapan selamat kamu tujukan kedua insan yang gelantun doa puja Rabbana
Selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru. Baka modo ada restu, selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru. Baka modo ada restu. Ucapan selamat kamu tujukan kedua insan yang gelantun doa. Puja Rabbana, puja Rabbana. Selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru. Baka modo ada restu, selamat pengantin baru, bersehat berpanjang umur, menempuh hidup yang baru. Baka modo ada restu. Ucapan selamat kamu tujukan kedua insan yang